Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Dalam kegelapan di balik pintu batu, sepasang demi sepasang mata merah darah terbuka. Dan haus darah yang tebal memenuhi seluruh aula utama. Chu Feng mengutuk. Sial, ini bukan lelucon, pikirnya, merasa kewalahan oleh situasi yang dihadapinya. Dalam ujian terakhir, seharusnya hanya ada satu binatang buas. Tapi sekarang, dia menghadapi banyak sekali makhluk haus darah. Matanya menyapu bentuk makhluk-makhluk itu yang mirip dengan harimau, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Tubuh mereka hitam legam, dan cakar serta gading mereka seperti pisau, dengan sepasang mata merah darah yang bersinar menakutkan. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk-makhluk itu mirip dengan harimau tetapi ukurannya lebih besar. Salah satu makhluk itu menyerang Chu Feng, yang dengan refleks melompat mundur untuk menghindar. Namun, cakar itu terlalu cepat. Meski berhasil menghindari serangan fatal, cakar tersebut masih mengenai bahu dan dadanya. 5 luka berdarah merobek kulitnya, dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya berteriak keras. Aku akan mencabik-cabikmu, seru Chu Feng dengan marah. Rasa sakit hanya membuatnya semakin marah. Binatang buas itu melancarkan serangan lagi. Chu Feng terlempar keras hingga membentur dinding, membuat dinding itu retak. Chu Feng mencoba bangkit lagi. Dengan segumpal darah di sudut bibirnya dia mengeram kesal. Dengan luapan emosi yang tinggi, Chu Feng mengeluarkan aura membunuh yang pekat. Chu Feng berkata, mari kita lanjut ke putaran kedua. Binatang buas itu terkejut, merasa aura membunuh yang sangat besar. Saat binatang buas ragu-ragu sejenak, Chu Feng menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan keras di kepala makhluk tersebut. Namun, tidak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, suara keras terdengar, seolah-olah baja bertabrakan dengan baja. Tinju Chu Feng terasa sakit, seolah mendarat di dinding tembaga dan besi. Melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek, Chu Feng tidak menahan lagi. Mengayunkan lengannya, gambar-gambar pukulan itu memenuhi udara yang terbang ke segala arah dan tinjunya yang besar seperti badai. Mereka terus-menerus meninju tubuh binatang buas. Pukulan Chu Feng bukan main-main. Binatang buas itu meratap dan mundur beberapa langkah, jelas merasakan sakit. Mati untukku, teriak Chu Feng, tidak menahan diri lagi. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh binatang itu, membuatnya mundur. Binatang buas lainnya yang mencoba menyerang juga. 2 ekor binatang buas langsung menerkam Chu Feng. Seekor binatang buas tampak lebih cerdas. Melompat ke arah belakang Chu Feng. Mencoba memberikan serangan kejutan. Namun Chu Feng menyadari itu. Dengan gesit Chu Feng melompat ke samping dan menghindari serangan itu. Sebelum tubuh binatang buas itu menyentuh tanah, Chu Feng berhasil menangkap ekor binatang buas itu. Sambil memegang ekor itu, Chu Feng memutar dan menjadikannya tameng dari serangan binatang buas lainnya. Chu Feng terus membanting dan melemparkan binatang buas itu ke arah yang lainnya, membuat binatang buas itu saling berbenturan dan menimbulkan luka yang cukup serius. Pada akhirnya, semua 40 binatang buas mati di tangan Chu Feng. Tubuh dan kepala mereka berserakan, dan kematian mereka sangat mengerikan. Chu Feng berdiri di tengah genangan darah, terengah-engah. Luka yang lebih parah muncul di tubuhnya, tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Hanya serangan binatang buas peringkat 4 yang benar-benar menyakitinya, sementara yang lainnya hanya meninggalkan memar. Setelah melihat sekeliling, Chu Feng melompat ke platform tinggi dan tanpa ragu mengambil buku keterampilan bela diri dan Saint Spirit Grace. Dia tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup, melainkan kembali ke arah asalnya dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Pada saat yang sama, wajah Suro juga berubah drastis. Tubuhnya bergerak cepat seperti angin, dan saat pintu batu terbuka, dia sudah menghilang. Tetua Li, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu tetua dengan cemas. Ternyata salah satu dari mereka ada yang bernama Tetua Li. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi bantu, teriak Tetua Li dengan marah dan bergegas keluar. Sebelum Chu Feng pergi jauh, Suro dan sekitar selusin bayangan lainnya muncul di ruang batu. Ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat binatang buas peringkat 4 yang sudah mati. Sulit dipercaya bahwa seorang pemuda bisa membunuh begitu banyak binatang buas sendirian. Siapa anak itu? Tanya Suro pada Tetua Li. Tetua Li melihat para tetua lainnya, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Salah satu tetua membalas, ada terlalu banyak murid di pelataran luar.
Jika dia menyembunyikan kekuatannya, maka kita. Belum selesai tetua itu berucap. Surou langsung memotong. Suro mengerutkan alisnya, sedikit tidak senang. Terserah. Cepat cari tahu tentang latar belakangnya. Salah satu tetua itu berkata. Ada puluhan ribu murid pelataran luar dan banyak sekali yang ikut dalam ujian murid dalam kali ini. Apalagi sepertinya dia tidak mau diketahui atau dikenal. Seolah-olah dia menyembunyikan suatu rahasia. Surou berkata, jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, biarkan sesuai keinginannya dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya. Kalian cari saja detail informasi dan aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau dia tidak mau kekuatannya ketahuan, biarkan saja begitu. Perintahnya. Secara serempak para tetua menjawab. Siap. Kami akan mencari informasi secepatnya. Surou berkata, cerdas. Dengan wajah yang sedikit berkerut, seolah-olah memikirkan sesuatu rencana. Sementara itu kita lanjut ke scene berikutnya. Setelah mengambil hadiah, Chu Feng tidak berencana untuk membuka pintu besar yang tertutup. Dia kembali ke arah dari mana dia berasal dan masuk kembali ke dalam gua tahap mekanisme. Chu Feng bertemu dengan salah satu siswa pelataran luar yang lagi kebingungan. Dengan mengendap-endap, Chu Feng langsung memukul tengkuk pria malang itu sampai pingsan. Chu Feng menyeret tubuh-tubuh itu ke sudut area yang lebih tersembunyi. Sambil bergumam, maaf saudara, hari ini bukan keberuntunganmu. Di sudut gua, dengan wajah sedikit malu, Chu Feng melepas pakaian murid itu dan mengganti pakaiannya yang penuh dengan bercak noda bekas pertarungan. Sambil bergumam, akan kuganti lain kali.